Halo semuanya, semangat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi berjumpa bersama saya, Ibu Filian Arbiani, dalam topik energi dan environment sebagai salah satu topik pembahasan dalam mata kuliah termodinamika teknik. Nah, kali ini setelah kita kemarin sudah belajar tentang jenis-jenis energi, kita sudah memahami tentang hukum pertama termodinamika yang kemudian diaplikasikan dalam persamaan energy balance atau persamaan keseimbangan energi, dan kita juga sudah memahami tentang pentingnya perhitungan efisiensi dalam sebuah proses konversi energi. Kali ini kita akan membahas tentang topik energi dan lingkungan atau environment. Mengapa ini penting sekali? Karena sebagai seorang engineer, salah satu tugas kita bukan hanya mengupayakan sebuah proses atau mengupayakan sebuah alat yang memiliki efisiensi terbaik. Bukan hanya itu. Tetapi sebagai engineer, kita juga punya tanggung jawab bagaimana setiap proses, setiap produk, setiap alat, bahkan setiap pembangkit listrik yang kita ciptakan, yang kita desain, itu bisa tetap aman secara lingkungan. Jadi kita tetap harus peduli dengan lingkungan kita. Nah, di sini saya ceritakan beberapa pertimbangan yang perlu kita pikirkan sebagai seorang engineer. Contohnya adalah sebuah pembangkit listrik di sini. Kita harus mempertimbangkan bahwa ketika sebuah pembangkit listrik itu kita desain dan sudah efisien secara energi listrik yang dihasilkan, juga secara bahan bakar yang dibutuhkan, kita lihat lagi apakah pembangkit listrik yang kita desain menghasilkan gas buang atau gas buang yang bersifat polutan, menjadi polusi. Nah, di situ kita harus pertimbangkan, karena kalau dia menjadi polusi, nanti akan berdampak buruk pada lingkungan, dan pada akhirnya akan berdampak buruk juga terhadap makhluk hidup, termasuk diri kita. Oleh karena itu, nanti kita perlu pasang scrubber ya di dalam pembangkit listrik ini untuk bisa menyaring terutama karbon-karbon yang kalau nanti terhirup oleh tubuh kita, tubuh manusia, dia bisa menjadi zat radikal bebas. Nah, itu tentu tidak kita inginkan. Juga misalnya kita mendesain sebuah kendaraan. Nah, di sini kendaraan yang kemarin kita pelajari ada bahan bakarnya di situ. Ada combustion produknya ya, salah satunya adalah karbon di sini. Ada NOx, ada karbon monoksida dan juga hidrokarbon. Nah, kita tahu di sini semua ada kandungan karbonnya. Lagi-lagi kalau dalam bentuk partikulat yang kecil kita nggak lihat, tetapi dia terhirup kemudian masuk ke dalam sel darah kita, dia akan menjadi radikal bebas dan akan berakibat atau berdampak buruk terhadap kesehatan tubuh kita. Nah, jadi ini sebagai seorang engineer kita punya peran bagaimana nanti ke depannya, terutama di era sekarang ya, mendesain sebuah energi yang tentunya harapannya tidak ada polutan lagi. Nah, kita tahu sudah banyak ya yang sedang dikembangkan sekarang. Nah, sebelum masuk ke sana, saya mau cerita dulu ya beberapa akibat ya. Bisa jadi ini kalau menumpuk terus bisa terjadi yang namanya gumpalan awan, awan atau kabut yang tidak baik yang disebut dengan smog. Kita sudah pernah lihat ya berkali-kali misalkan di Indonesia, di daerah Sumatera atau Kalimantan ketika terjadi pembakaran hutan secara besar-besaran, di situ kabutnya akan terkumpul ya di langit, di angkasa sehingga menyebabkan jarak pandang dan jarak pandang menjadi berkurang, kemudian menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan. Nah, tentunya ini kita tidak inginkan juga dari pembangkit listrik atau kendaraan otomotif yang kita desain sebagai mechanical engineer. Juga bahayanya adalah ini menyebabkan lapisan ozon kita menjadi terkikis ya, karena di situ terjadi reaksi ya antara lapisan ozon kita dengan zat-zat partikulat yang ada di sini. Nah, kalau lapisan ozon kita terkikis, akibatnya apa? Sinar matahari ini akan langsung menembus masuk nih ke dalam bumi kita, sehingga bumi kita akan menjadi lebih panas dari seharusnya gitu, yang didesain oleh Tuhan gitu ya, harusnya nggak sepanas itu, jadi lebih panas gitu. Dampaknya Anda sudah tahu ya, climate change, perubahan iklim,
es di kutub utara lebih cepat mencair. Akibatnya apa kalau es di kutub utara lebih cepat mencair? Jumlah liquid jadi lebih besar, sehingga nanti dataran akan menjadi berkurang ya, karena lebih banyak permukaan airnya gitu. Nah, contoh-contoh lain adalah juga hujan asam ya, karena bisa jadi terlalu banyak partikulat yang menumpuk di atas langit-langit atau awan kita, sehingga nanti di sini bisa menyebabkan hujan. Nah, hujan itu uh, zat-zat yang tidak kita inginkan nanti akan turun bersama air hujan. Nah, itu tidak kita inginkan yang disebut dengan hujan asam. Mengapa? Karena ini akan merusak banyak tanaman, ya, bahkan tanaman pertanian yang kita makan, juga merusak tanah kita. Tanah kita di situ ada air tanah yang juga sering kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari dan banyak sebagainya. Nah, semuanya ini tentu tidak kita inginkan. Nah, juga yang tadi cerita tentang bagaimana dampaknya ketika di sini terjadi penumpukan ya di awan, terjadi pengurangan lapisan ozon, sinar matahari bisa masuk. Tetapi sinar matahari yang masuk ini ketika dipantulkan dia nggak bisa keluar lagi karena terhambat oleh lapisan di sini. Nah, efek ini yang disebut dengan efek gas rumah kaca. Jadi sinar matahari yang bisa masuk tapi nggak bisa tembus keluar. Akibatnya akan mantul lagi balik ke bumi kita sehingga bumi kita akan menjadi tambah semakin panas. Nah, yang disebut dengan global warming atau climate change itu ya sekarang. Nah, oleh karena itu apa nih yang bisa kita lakukan? Nah, salah satunya yang sekarang juga sudah banyak dikembangkan dan harapannya itu akan menjadi peran kita besar ya di sana, yaitu kita berusaha mendesain atau membuat pembangkit listrik dengan energi terbarukan. Ya, contohnya di sini adalah pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Lalu kalau di Indonesia juga ada geothermal dan juga PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini harapannya sudah tidak akan ada polusi-polusi ya, sehingga dari situ akan berkurang deh semua dampak-dampak dari hujan asam tadi, kemudian juga global warming. Bagaimana dengan otomotif? Nah, kalau kita tetap masih menggunakan kendaraan yang memiliki polusi karbon, ya tentunya tidak akan berubah ya kondisi lingkungan kita. Nah, sekarang maka mulai banyak kendaraan yang beralih ke kendaraan listrik. Nah, di sini bagus sekali karena kalau kendaraan listrik kita tahu bahwa tidak akan ada emisi karbon. Sehingga harapannya di situ eh, polutan karbon ini akan berkurang. Tetapi jangan lupa yang perlu diperhatikan di sini adalah Anda ingat tadi proses konversi ya di awalnya, proses konversi energi. Ketika misalkan kendaraan ini kita gantikan dengan kendaraan listrik, betul kalau sistemnya yang kita anggap adalah kendaraan listriknya, maka outputnya tidak akan ada lagi polutan. Tapi kita ingat bahwa energi input dari kendaraan listrik tersebut adalah W electrical in. Nah, pertanyaannya adalah W electricalnya ini sumbernya dari mana? Kalau dia sumbernya dari pembangkit listrik tenaga konvensional, PLTU, PLTG yang ada sekarang, yang juga menimbulkan polutan, berarti ya somehow sama aja bohong gitu ya. Nah, tetapi ceritanya akan berbeda ketika kita punya kendaraan listrik, W electrical ini juga dari energi terbarukan. Nah, itu sempurna sekali. Berarti tidak ada W electrical ini sendiri tidak ada polutan karena pembangkit listriknya energi terbarukan, tidak ada polusi, clean energi. Nah, begitupun ketika kendaraan listrik ini digunakan, tidak ada outputnya itu tidak ada emisi karbon. Nah, itu menjadi sempurna. Oke? Okay? Nah, jadi di topik terakhir ini mengingatkan kembali di awal bahwa apapun nanti yang akan kita pelajari sebagai seorang uh, mechanical engineer terutama, energi pembangkit listrik yang kita ciptakan, kemudian kendaraan-kendaraan otomotif yang kita desain, itu diupayakan untuk bisa tetap peduli dan aman terhadap lingkungan yang pada akhirnya nanti juga aman untuk kesehatan makhluk hidup. Nah, demikian untuk pembahasan kali ini. Jadi mohon diingat kembali, kita sudah belajar tentang efisiensi dari berbagai peralatan, hukum pertama termodinamika, lalu juga kita peduli bahwa lingkungan ini sangat penting ya. Jadi salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang engineer mendesain pembangkit listrik, mendesain kendaraan yang ramah lingkungan. Baik, demikian topik 3 kita sudah membahas hukum pertama, efisiensi dan juga lingkungan.
Terima kasih banyak atas pembelajarannya. Semoga Anda tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di live session. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan dapat ditanyakan di live session. Terima kasih semua, salam sehat.